Welcome back to my YouTube channel di Mario XXXP Creepy Horror. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Dan hidupi juga notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan creepy horror lainnya. Terima kasih. Nah, di episode creepy horror kali ini aku akan membahas tentang kasus-kasus yang viral, yang tentunya misterius, creepy, dan juga viral. Dan kali ini yang akan aku bahas yaitu si Jonathan Galindo. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa Jonathan Galindo ini, Jonathan Galindo merupakan seorang yang menghidupkan kembali challenge Blue Whale atau paus biru lebih tepatnya. Nah, challenge Blue Whale ini merupakan challenge yang mengurung diri selama 50 hari tanpa berbicara dengan seseorang dan yang bertujuan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan itu benar challenge yang memang bodoh dan memang benar mengerikan. Dan jika kita pintar, tentunya kita gak akan melakukan challenge yang sebodoh itu. Tapi sudah banyak di tahun-tahun yang lalu yang melakukan challenge ini dan sempat viral juga dan menggegerkan dunia. Dan oke, kita kembali lagi ke topik utama yaitu Jonathan Galindo. Nah, dilihat secara fisik, Jonathan Galindo ini menggunakan sebuah topeng anjing yang lebih mirip dengan karakter kartun yaitu Mickey Mouse. Nah, di balik karakter yang dia pilih ini terdapat sebuah cerita yang benar-benar misterius dan creepy di belakangnya. Diceritakan kalau si Jonathan Galindo ini pernah melamar kerja di sebuah tempat hiburan yang bernama Disneyland. Namun sayangnya lamarannya ditolak karena dengan alasan ia memiliki kelainan mental berupa pedofilia. Dan sekaligus dia juga mempunyai kelainan mental yaitu psikopat. Nah, si Jonathan Galindo ini merupakan seorang pedofilia yang dimana dia mengincar korbannya dengan cara mengirimkan DM di sosial media korbannya. Setelah itu, Jonathan akan mengajak korbannya bertemu hingga akhirnya diculik dan diperkosa. Tapi anehnya sebelum memerkosa korbannya, Jonathan akan mendandani dulu korbannya mirip seperti dirinya jadi mirip anjing. Dan mungkin ini fetish yang sudah benar-benar menyimpang ya. Nama Jonathan Galindo mulai terdengar publik saat ada seorang YouTuber yang bernama Carlos Nem membahas si Jonathan ini di channel YouTube-nya di konten tersebut. Carlos Nem membongkar semua tindak kejahatan kriminal yang dilakukan oleh Jonathan Galindo. Banyak orang yang menjadi tahu bahwa Jonathan Galindo ini melakukan tindak kriminal berupa penculikan anak, memperkosa, dan hingga membunuhnya. Oleh karena itu, banyak netizen dan warganet yang mereport semua akun dari Jonathan Galindo tersebut. Dan akhirnya akun dari Jonathan Galindo tersebut menghilang secara serentak. Nah, cerita misteri ini belum berakhir sampai di sini, cuy. Merasa kesal, Jonathan Galindo ini mencoba untuk melacak rumah dari Carlos Nem dengan tujuan untuk membalas dendam dan membalas perbuatan yang dibongkar dari Carlos Nem tersebut. Nah, sampai akhirnya Jonathan Galindo ini mendapatkan lokasi yang akurat dan menuju ke rumah Carlos Nem. Nah, kronologi awalnya Jonathan Galindo hanya berdiam diri di halaman rumahnya Carlos Nem. Namun akhirnya si Jonathan naik ke rumahnya Carlos Nem hingga mereka berdua saling berhadapan. Tapi si Jonathan ini gak bisa masuk karena terhalang kaca yang ada di rumah Carlos Nem. Jadinya si Jonathan ini hanya berdiam diri di samping rumah Carlos Nem. Nah, di sini Jonathan cuma diem aja di balik kaca yang tepatnya ada di teras rumah, cuy. Jadi dia tuh kayak memberikan intimidasi dan hanya muter-muter aja dan memberikan tantangan kepada Carlos Nem. Tapi Carlos Nem pun nggak sebodoh itu, cuy. Siapa juga yang mau menghadapi orang psikopat seperti Jonathan Galindo ini? Dan langsung aja Carlos Nem ini
segera melapor ke pihak berwajib atau polisi setempat untuk meringkus si Jonathan Galindo ini. Dan untuk mengulur waktu supaya polisi bisa datang dan menangkap si Jonathan Galindo ini, Carlos Nem mencoba muter-muter di dalam rumahnya dan mengalihkan perhatiannya kepada si Jonathan Galindo ini, dan itu benar-benar mengerikan. Dan pada akhirnya si Jonathan Galindo ini ditangkap cuy, setelah polisi datang menghampiri rumah Carlos Nem. Dan kejadian ini tepatnya itu berada di negara Spanyol. Dan oke, kita langsung aja tonton bareng-bareng gimana video Carlos Nem yang diteror Jonathan Galindo, yang memberikan tantangan dan sekaligus mengintimidasi dan teror di rumah Carlos Nem. Itu kita dengar aja dari cerita ini udah bikin merinding cuy. Kita diteror seorang psikopat. Bayangkan itu bila terjadi pada kalian. Siapa aja yang ngebayangin pasti udah ketakutan dan bikin merinding. Serem banget cuy. Dan oke, kita langsung tonton videonya. Check this out. Dan oke, kita langsung aja tonton instastory dari Carlos Nem yang merekam kejadian mengerikan ini di rumahnya saat diteror Jonathan Galindo. Langsung aja cuy, aku play ya videonya ya, karena aku juga belum nonton sih. Dan ini kayaknya si Carlos Nem ini udah kerasa cuy saat melakukan instastory ini. Dia udah ngerasa kayak diteror gitu. Ini pakai bahasa Spanyol ya cuy, jadi aku juga kurang mengerti. Namun yang sedikit bikin aku ngerti, orang ini tuh mengklarifikasi gitu sih ya, menurut aku baca dari komen-komennya dari orang Indonesia. Ini dia memberikan klarifikasi kalau dia tuh diteror sama si Jonathan Galindo itu. Todas las historias de Carlos Nem se graban en vivo. Los siguientes videos no están. Karena yang aku baca tadi ya, aku kan nggak ngerti nih bahasa dari Spanyol ini. Dia mengklarifikasi melalui DM Instagram dan juga WhatsApp yang diberikan Jonathan Galindo kepada si Carlos Nem ini. Dan ini beberapa menit kemudian, ini dia mulai menyurvei ke halaman rumahnya, memastikan bahwa apakah si Jonathan Galindo ini berada di rumahnya gitu loh. Dia udah ada di rumahnya cuy. Dia ada di rumahnya cuy. Dia berdiri aja cuy. Wah, anjing. Serem banget cuy ini cuy. Dia udah di samping rumah cuy. Ini dia mondar-mandir ya di samping rumah Carlos Nem ini. Itu benar bikin merinding cuy, serius. Kaget cuy. Dan ini dia melakukan penyerangan, tapi untungnya si Carlos Nem ini ada di di dalam rumah cuy, dan terhalang kaca. Dan polisi pun pada akhirnya berhasil meringkus si Jonathan Galindo ini cuy. Pero atrás hay una cuevita y encontramos aquí una maleta que ahorita les voy a mandar las fotos, pero ya no la tengo en mi casa y al parecer estaba acampando.
Dia ninggalin tas ya. Oh, dia menemukan sebuah. Oh, I know. Dia ternyata meninggalkan laptop dan itu kayak peralatan dibuat hack cuy. Ini dia sejenis hacker cuy ternyata cuy. Oh, pantesan. Oh iya. I know. Jadi begini cuy. Dan ternyata Jonathan Galindo ini adalah seorang hacker cuy. Dan pantas aja dia mudah banget untuk menemukan lokasi rumah dari si Carlos Name ini cuy. Dan oh man, itu benar gila banget. Kita sudah menguak fakta yang baru juga di sini. Ternyata si Jonathan Galindo ini selain dia pedofil, psikopat, dan yang ketiga dia hacker cuy. Dan itu benar-benar sangat bikin kita merinding banget bila ketemu orang yang memang benar-benar memiliki skill-skill yang seperti itu, apalagi hacker cuy. Pantas aja dia juga terkenal banget di Facebook karena akunnya itu banyak banget cuy. Apalagi dia kalau udah menargetkan targetnya satu orang tersebut dengan melalui pesan di Facebook atau di Instagram dan sebagainya lah ya, dia langsung bisa melacak identitas si korban. Pantas saja dia ini setiap ada yang membongkar identitasnya, dia langsung menghampiri orang tersebut cuy. Ini benar orang yang psiko banget. Selain dia hacker, psiko, juga pedofil. Dan itu benar-benar bikin aku merinding. Terus terang, merinding banget cuy ketemu orang yang seperti ini. Sedikit peringatan buat kalian semua, jangan pernah sekalipun kalian mencari tahu identitas dari Jonathan Galindo di media sosial. Apalagi sampai kalian mengirimkan DM Instagram atau DM Facebook ke akun Jonathan Galindo, karena akunnya itu banyak banget cuy. Dan siapa tahu dia masih aktif hingga sekarang, karena begitu mudahnya bila seorang hacker sudah menargetkan target korbannya untuk dia kejar cuy. Walaupun hanya dengan mengeklik atau mengepoin dia udah tahu cuy. Apabila si Jonathan Galindo ini mendapatkan IP address dari HP kalian atau PC kalian, dan itu benar-benar sangat mengerikan dan kalian harus tetap waspada dengan tindak kejahatan teknologi yang sekarang serba maju dan serba lengkap ini cuy. Karena di balik kemajuan teknologi tentunya ada sebuah kekejaman yang tanpa kita sadari menggerogoti kita sedikit demi sedikit. Nah, dari situlah kita belajar harus lebih bijak menggunakan media sosial dan harus lebih bijak juga memanfaatkan media sosial tentunya. Dan aku sudah dulu kasus dari Jonathan Galindo yang akhir-akhir ini viral di media sosial dan banyak dibicarakan oleh netizen. Dan tentunya segmen kali ini kita masukkan ke playlist Creepy Horror Mario XXXP tentunya ya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung ya, aku ulangin sekali lagi untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Hidupin lonceng kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mario XXXP, dan dukung terus Mario XXXP supaya makin maju, mengembang, dan makin gede cuy. Kalau subscriber makin gede, aku pun juga pasti akan lebih dan lebih meningkatkan kualitas video, kualitas diri, kualitas konten, dan lain sebagainya lah ya. Terima kasih. Aku undur diri dulu. Salam horor dari aku and peace.